Yang pertama, tentu apresiasi kepada Kementerian Kehutanan yang sudah melaksanakan program secara baik di triwulan 1 dan 2, terutama pada tata kelola kehutanan kita sehingga bisa capaiannya seperti sekarang. Yang kedua, tentu yang pertama saya berikan tanggapan Pak Ketua bahwa PKS setuju untuk membuka blokir dan tambahan usulan dari Pak Menteri tadi, karena semua perbincangan kita dari awal sampai akhir itu tidak akan bisa kita kerjakan kalau tidak ada uang, Pak Menteri. Ya, karena kami setuju untuk memberikan relaksasi maupun tambahan yang diajukan oleh Kementerian Kehutanan. Yang berikutnya, kita akhir-akhir ini banyak mendapatkan berita-berita viral, Pak Ketua. Dimulai dari Raja Ampat. Cuma sayangnya kita sering ketiban seolah-olah kita tidak punya pintu masuk Komisi 4 ini. Padahal sesungguhnya itu adalah lahan kita. Contoh misalnya Raja Ampat. Raja Ampat yang pertama viral itulah kasus ujungnya, hilirnya. Yaitu soal isu lingkungan. Sampai di grup Komisi 4 saja Pak Menteri itu terjadi perbedaan apakah ranah kita atau tidak. Termasuk saya mengingatkan teman-teman bahwa itu adalah ranahnya lingkungan hidup. Baru kemudian kita diingatkan oleh Pak Darori bahwa sebenarnya masalah itu diawali dari penyalahgunaan ruang. Dan ruang itu adalah punya kita. Di mana izin itu dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Nah, karena itu Pak Ketua, biar Pak Menteri melalui Ketua tentu saya akan meminta agar untuk melakukan mitigasi atas persoalan-persoalan seperti ini terulang, Pak Menteri, agar kita diberikan data-data soal izin alih fungsi izin penggunaan hutan, izin apa lagi Pak itu? Ya, izin-izin itu yang dikeluarkan oleh kementerian kepada ruang-ruang hutan agar kita bisa mengetahui sehingga kalau terjadi hal seperti ini kita bisa memitigasi sejak awal. Jadi nanti lewat pimpinan kami meminta agar data ini diberikan ke Komisi 4. Nah, di samping itu Pak Menteri tentu ketika terjadi hal-hal seperti ini, konflik ruang seperti ini, dengan konflik dengan tambang, konflik dengan hal-hal yang lain, tentu yang berdampak itu adalah persoalan masyarakat adat di situ. Ya, termasuk soal di Raja Ampat kemarin itu kan muncul juga keberatan dari masyarakat adat di situ. Nah, karena itu perlu menjadi perhatian kita itu agar masyarakat adat itu juga dilindungi dan perlu mendapatkan perhatian dari kita. Yang berikutnya adalah muncul pertanyaan, kenapa cepat sekali ini persoalan Raja Ampat ini, karena mungkin viral atau apa, dicabut izin tambangnya. Padahal kan kejadiannya bukan hanya di Raja Ampat, di Pulau Buru juga ada. Di pulau-pulau lain yang seperti yang diangkat di Sipora sebagainya itu juga ada. Tetapi Raja Ampat ini cepat sekali dia dicabut izinnya gitu. Apakah ingin menutup sesuatu atau apa? Ini perlu menjadi kajian yang serius. Dan mungkin kalau Pak Menteri bisa memberikan penjelasan di forum ini juga lebih bagus menurut saya. Ya itu. Demikian juga penjualan pulau Pak. Tadi di Kementerian Kehutanan, di Kementerian Kelautan juga kita minta data-data pulau-pulau kecilnya. Karena dalam undang-undang yang mengatur tentang pulau-pulau kecil ini, kalau kurang dari 2.000 ya kilometer persegi itu masuk pulau-pulau kecil dan itu tidak bisa dilakukan penambangan dan sebagainya, ya kan? Kalaupun dilakukan ada aktivitas produksi di situ tidak boleh lebih dari 30%. 30%-nya harus kawasan itu adalah masuk dalam ranah kehutanan lagi. Lagi-lagi ini soal ruang, Pak. Nah, karenanya ini perlu menjadi perhatian dari Kementerian Kehutanan. Yang ketiga, yang baru-baru viral Pak di provinsi saya, soal meninggalnya seorang pendaki dari Brazil itu dan kita menjadi perhatian dunia. Dan saya sepakat dengan Pak Menteri bahwa mendaki gunung itu tidak sama dengan kita pergi ke mall, ya kan? Jadi jangan ikut FOMO lah seperti itu. Itu bagus Pak sebagai sebuah saran.
Tetapi sebagai sebuah otokritik, kita tidak bisa melarang hobi orang lain. Karena itu, sebagai yang punya rumah hutan, kita juga perlu memberikan persiapan-persiapan minimal, ya minimal ada peralatan-peralatan standar di gunung itu, apalagi gunung-gunung yang menjadi destinasi utama orang. Sebut saja Rinjani, Pak, ya, yang kemarin viral, ada turis yang meninggal di situ. Sangat minim, ya. Atau misalnya di dapil saya ada Gunung Tambora, misalnya. Saya kebetulan bulan kemarin baru naik Tambora bersama teman-teman Taman Nasional, ya. Ya minimal Pak Menteri ada ya semacam shelter emergency lah. Ya. Karena betul tidak sama dengan di mall Pak, karena itu dingin Pak. Tapi karena pemandangannya bagus, orang kemudian ingin pergi ke situ. Bagaimana kalau orang pergi ke situ tidak kecelakaan, tapi dia karena bisa kehilangan napas atau apa. Jadi ketika kita ingin memberikan 3K saja di situ, kita tidak punya tempat di situ. Karenanya perlu kita memberikan perhatian kepada destinasi, dan itu bagian dari Taman Nasional kita yang ramai oleh publik dengan memberikan minimal prasarana dasar yang bisa kita backup, sehingga kita sebagai tuan rumah siap menerima itu. Karena kita menyarankan kepada para pendaki untuk siap-siap, dan mereka sudah siap, dan mereka datang ke tempat kita. Jangan sampai kita datang mereka sudah siap, kita sendiri tidak bisa memberikan pelayanan yang bagus kepada orang yang memang memiliki hobi untuk mendaki itu. Mungkin demikian Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.